Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku udah datengin narasumber yang akan kita tanya-tanya hari ini mengenai hobi yang bisa dijadikan bisnis. Nah, hari ini aku mau nanya ke kamu tentang hobi yang udah selama ini kamu geluti dan alhamdulillahnya bisa dijadikan bisnis, menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jadi sejak kapan sih kamu nih suka sama kelinci? Pokoknya aku suka kelinci itu dari kecil, tapi yang waktu kecil itu masih pelihara yang biasa-biasa. Ada yang kelinci lokal, ada kelinci hias. Jadi Nah, kamu kelinci? yang itu jenisnya hias. Oh, yang ini kelinci Ya. ya. Jenis apa ini yang ini? Kalau ini jenisnya jenis Holland Loop ya. Warnanya? Warnanya ini broken top. Broken throat. Jadi Mohon maaf Pak, suaranya bisa lebih keras lagi. halo. Enggak gitu. Ya, lanjut. Yang nanya apa tadi? Oh, jenis-jenis kelinci ya? Iya, jenis. Jenis-jenis kelinci sendiri sih aku nggak tahu pasti ada berapa ya, cuman banyak lah ya. Hmm. Kalau disebutin setahu aku sih ada salah satunya ini kan Holland Loop, ada lagi Fuji Loop, terus juga Rex, Mini Rex, ada lagi Lionhead, German Giant, Flemish Giant. Banyak sekali. Perbedaannya yang condong dari jenis satu ke jenis yang lain ini yuk. Kita menceritakan tentang kelinci hias ya. Kelinci hias kan banyak jenisnya. Nah, dari setiap jenis itu apa sih yang membedakan dari jenis bulu kah apa? Ya, yang pasti sih dari bentuk fisik gitu ya. Fisik Yang- salah satunya. Contohnya kan kalau jenis Holland Loop ini bentuk fisiknya ini dari kupingnya yang turun ke bawah. Ada makanya lagi ya? disebut loop. Ada lagi Fuji Loop, dia juga sama-sama ke bawah, cuman dia bulunya tuh lebih panjang. Perbedaannya kalau kelinci hias sama kelinci lokal apa? Ini perbedaannya ya tadi dari bentuk fisiknya. Kalau lokal kan kayak gini tuh, apa kupingnya ke atas, juga bulunya biasa nggak terlalu halus kayak gini. Warnanya juga kan banyak yang nggak kayak gini, beda lah. Kalau lebih lebih jelasnya ada di Google. Nah, iya betul. Kan kita ini lagi Search sharing sendiri aja aja, ya. ya. Siapa tahu kalian lebih tahu. Oh, sebelum kalian lanjut nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Terus nyalain loncengnya supaya nanti kalau kita upload video baru kalian dapat notifikasi. Pertanyaan selanjutnya. Apalagi? Dari sekian banyak jenis kelinci hias, jenis apa aja sih yang pernah kamu pelihara? Jadi aku itu awalnya emang suka kelinci dari kecil ya. Dulu mah pas kecil itu belum kenal yang hias, kenalnya yang lokal. Cuman yang namanya anak kecil belum ngerti gimana cara ngerawatnya, gimana cara mengembangbiakannya. Jadi ya akhirnya ujung-ujungnya mati. Nah, setelah Oh, sering. Oh, dari ya searching tuh gimana cari ilmu dulu kan ya. Oh, itu semenjak umur berapa tuh kan kelas kecil emang udah bisa searching? Enggak, kesini searchingnya tuh pas udah gede. Oh, kamu suka kelinci itu dari kecil cuman Ya. memulai memelihara kelinci atau itu tuh dari kapan? Ya dari sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. Tapi udah 3 tahun. 2017. Oh, 3 tahun Nah, ke belakang, itu guys. aku pelihara jenis yang pertama aku beli itu jenis Oh, pertama kali kamu punya kelinci yang Ya. di tahun 2017 itu jenis jenis Fuji Loop. di sini ya, Fuji guys. Loop. Ini kelinci yang pertama kali dia punya. Terus Kemudian setelah bisa tuh dari kan awalnya sepasang beli sampai dia itu bisa sampai melahirkan beranak. oh, itu baru tahun pertama kamu udah bisa. Iya, udah bisa. Karena kan soalnya dari kecil. Melahirkan itu kalau nggak salah berapa ya 4 atau 3 ekor lupa gitu ya. Kemudian nambah lagi jenis ke yang Rex. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Oh, ini yang Jenis Rex. kelinci Rex. Nah, kemudian setelah berjalan 1 tahunan lah ya, itu kan aku mulai tuh ke ngejual-jualin. Oh, udah bisa Ya. udah menghasilkan pundi-pundi Ya. rupiah. Oh, berarti kamu dari tahun pertama itu udah pertama apa namanya? Terus itu yang semenjak mati-mati itu umur berapa? Kata kamu pernah. Ya itu sih pas SD. Ya, pas belum tahu ilmunya, belum bisa searching. Berarti kamu Kalau ada pas penyakit, umur dia tahu. 2017 itu udah mulai searching, udah mulai pelihara sambil cari-cari ilmu lah ya, Ya. searching jangan sampai kamu punya itu mati. Berarti terus juga di tahun pertama udah bisa menghasilkan uang walaupun tidak sepadan dengan pakan yang dia beli, guys. Karena gini guys, kalau ketika lu pengen apa ya, memulai suatu usaha Ya. atau memelihara sesuatu, kalian harus tahu ilmunya, kalian harus tahu dasarnya agar berjalan ke depannya lancar. Oke, That's oke. my quotes. Terus apa Nah, lagi? mengenai tentang pakan. Kelinci itu kan jenis hewan yang herbivora, omnivora, carnivora. Herbivora, kan kelinci itu pemakan tumbuhan, hijau-hijauan, sayur-sayuran, jadi termasuknya ke herbivora. Ya, terus Apa oh, yang pengen? herbivora. Nah, berarti sekarang nih selama ini kamu kasih makan kelinci itu apa? Terus yang jangan orang lain lakuin kalau kalian mau pelihara kelinci, tips and trick makanan yang cocok buat kelinci. Sekarang kita dengerin tips and tricks memilih makanan untuk kelinci. Ya, kalau untuk kembali lagi tadi ya, kalau untuk jenis-jenis kelinci tertentu sih mungkin ada sedikit perbedaan. Contoh kalau tadi yang kelinci lokal atau kelinci yang kelinci kampung lah ya, kelinci biasa itu mungkin bisa aja dikasih rumput, kemudian dikasih hijauan yang lain, entah itu sayuran. Tapi kalau untuk jenis yang hias ini biasanya penghobi itu biasanya memberi makannya pelet, ya, pelet kelinci, pelet khusus kelinci ya, bukan pelet yang sembarangan, bukan pelet ayam, pelet sapi atau pelet kuda dan lain-lain. Ada contohnya nggak pelet kelinci? Ada sih. Nah ini contoh pelet ya. Ini jenis, ini mereknya Citra Fit.
Jadi pelet kelinci juga banyak sekali mereknya ya, dimulai dari harga 150 sekarung sampai 200 bahkan sampai 300.000 sekarung ada. Beda-beda merek, beda harga. Ya, Kualitasnya beda apa gimana? Apa emang ya kakak beda-beda kualitas. Ada yang dia buat menghaluskan bulu ada. Oh, jadi ada fungsi-fungsinya. Ya, ada buat penggemukan juga ada. Dan tadi menyinggung tentang makanan yang tidak boleh ya, memang banyak sih ya. Kalau untuk yang hias ya guys, kalau yang lokal kan tadi udah dijelasin. Kadang-kadang orang tuh salah persepsi kelinci itu dikasih makan kangkung ya, padahal kangkung itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Oh, mungkin karena kangkung itu kan salah satu sayuran dan hijau. Biasanya kelinci kan makan sayuran dan Kalau dulu sih memang kelinci identik dengan dikasih kangkung. Ternyata setelah aku pelajari dan dari pengalaman juga yang benar kangkung itu kurang baik karena bisa menyebabkan kembung dan mencret. Karena di dalam kangkung itu katanya ada gas. Si Google. Ya, kata senior-senior. Oh, banyak sharing-sharing juga ya sama yang udah berpengalaman. Terus Tadi mengenai makanan ya. Nah, sekarang cara merawat kelinci yang baik untuk pemula dulu deh, untuk mungkin mereka-mereka yang hanya awalnya suka makan kelinci cuman bingung gimana cara ngerawatnya, gimana cara kasih makannya berapa hari sekali. Terus apakah dia butuh minum, apa cara dia BAB-nya gimana ya? Jelasin. ya untuk pemula sih saran aku gampangnya karena kan setiap makhluk hidup itu alasan dia untuk tetap hidup itu kan dikasih makan dan minum. Nah untuk kelinci juga kalau saran aku sih buat pemula sebaiknya memberi makan berupa pelet kayak tadi. Selain simple juga kalian ya lebih simple banget aja kalau pelet. Nggak bisa pilih, maksudnya nggak usah di. Tapi kalau misalkan selama kita memelihara kelinci terus dikasih pelet terus, nggak di mix dengan kayak wortel gitu, nggak masalah ya, karena pelet juga udah sebenarnya mengandung. nggak masalah, bahkan lebih aman kalau tanpa campurannya. Tapi buat sekali bolehlah buat snack si wortel tapi yang seger ya, jangan yang dari kulkas kayak tadi. Contohnya Ya. gitu, masalah. Terus tadi apa pertanyaannya? Peliharaannya pokoknya cara merawatnya. Oh iya, cara merawatnya. Banyak Makanan yang bilang kan kelinci juga dikasih minum gak sih? Yang namanya makhluk hidup itu semua pasti butuh minum ya. Apalagi kalau makanannya cuma pelet karena itu sedikit sekali mengandung air. Jadi ya wajib banget kasih minum. Ini di sini contohnya tuh, di situ ada botol minum. Kasih tempat minumnya kayak bulat gitu dia minum apa gimana caranya? Ada di pet shop banyak ya. Oh, di pet tempat shop. minum kelinci. Terus juga ngasih makannya untuk kelinci ini kan hewan nokturnal ya. Iya. Jadi memberi makannya sore hari aja. Terus pagi-pagi cek kalau masih ada, biarin aja sampai habis. Oh, berarti dia diisi aja segimana dia. Oh, dia kalau bisa. habisnya aja. Nggak harus. Oh, berarti itu mudah banget guys. Jadi Iya. intinya kita jangan sampai kosong si tempat makannya aja. Maksudnya dia bisa ngontrol diri dia sendiri. Makanan tuh enggak, kan ada kan hewan yang kalau kita sediain segini dia makan segini, bisa kekenyangan, bisa mati. Kan kalau ini kelinci dia bisa ini sendiri. Kita mau tunjukin tempat minumnya kelinci ya guys. Ini guys contoh tempat minum kelinci. Jadi dia ada selang kecilnya gitu. Nanti kelincinya tuh udah ngerti sendiri, dia bakalan nyedot dari bawah situ. Oke, next. Kelinci ini bertelur apa melahirkan? Kelinci melahirkan, dia makhluk mamalia, salah satu makhluk mamalia, menyusui. Paling banyak maksimal melahirkan berapa? Yang aku pernah alami itu 9. Paling banyak tuh 9. Oh, Tapi mungkin di tempat lain mungkin ada yang 10, 12 nggak tahu. Tapi yang aku pernah alami itu Selama kamu bertahun-tahun. jenis yang Rex itu 9. Paling sedikitnya 1 nih di Tarkol. Oh, ada. Lahirin 1. Mungkin baru pemula dia, belum terlalu jago lahirinnya. udah boleh dikawinin itu umur berapa kelinci? Umur dia tuh 6 bulan. 6 bulan dari 6 bulan. Itu udah bisa. Nah, udah bisa bisa hamil. kita kawinin sama jantannya kalau 6 bulan. Kawinin sama jantan. Itu dia udah bisa. Dari umur 6 bulan ya guys. Terus juga aku pernah baca di artikel katanya kalau kelinci itu nggak baik yang dikawinkan dengan satu darah. Kan hewan kan nggak harus menikah sama yang nggak boleh sama yang nggak saudara ya guys. Biasanya kan kalau misalkan kayak kambing gitu dia kayak adik kakak aja masih bisa, kalau adik kakaknya jantan betina masih bisa. Kalau kelinci berpengaruh nggak sama keturunan dia? Bukan kebanyakan yang aku pernah dengar sih katanya kayak gitu katanya, tapi yang aku alamin sih alhamdulillah nggak kenapa-napa. Bahkan ini kelinci aku Yang sekarang? jantan ini yang sekarang, terus dia betinanya itu satu liter atau satu darah, tapi dia dikawinkan dan anaknya alhamdulillah normal, nggak kenapa-napa. Nah guys, setelah kita tadi udah ulas semua cerita tentang kelinci, bagaimana cara merawat kelinci. Nah, karena dari judul aja kalian bisa lihat bahwa video kali ini adalah hobi yang bisa dijadikan bisnis. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, di umur berapa kelinci udah bisa dijual? Dari kamu anak nih misalkan udah melahirkan 4. Nah, umur berapa udah siap jual gitu, udah siap masuk pasar? Umur ideal kelinci bisa dijual itu umur sekitar 2,5 bulan. Nah itu sangat-sangat aman ya. Tapi kalau umurnya kurang dari 2 bulan, bahkan 1 bulan, 1,5 bulan itu sangat-sangat dihindari untuk menjual kelinci umuran segitu, karena resikonya kelinci itu akan stres dan akhirnya gampang matinya. Soalnya banyak kasus yang aku pernah alamin juga, baru beli kelinci 2-3 hari udah mati. Nah itu ternyata penyebabnya bisa jadi si kelinci itu umurnya masih 1 bulan atau 1,5 bulan, dan dia itu masih menyusu dengan induknya kan. Setelah dipisah dia stres dan akhirnya dia meninggal atau mati gitu ya. Jadi umur 2,5 bulan kalau aku sih biasa ngejual. Nah, berapa harga kisaran kelinci hias yang biasa kamu Kalau jual? dikasih tahu ntar nggak bisa nilep uang. Nah, guys, ketahuan. Kalau kayak gitu biar berkah loh. Harus kasih tahu istri ya guys. Ya beda-beda sih ya. Ini untuk Untuk jenis kelinci yang kamu punya sekarang deh, ya atau yang dulu kamu pernah punya, yang pernah kamu jual. jadi guys, jadi kelinci itu kan aku udah kasih tahu tadi ya, ada beberapa jenis dan setiap jenisnya itu berbeda-beda harga jualnya. Fuji Love dengan Holland Love berbeda, Rex dengan Mini Rex berbeda. Nah,
yang aku pernah punya dulu itu kan ada Fujilob sama ada kelinci Rex. Itu untuk anakannya, anakan kelinci hias Fujilob ini mohon maaf aku buka harga, ini harga aku sendiri ya guys, dan insya Allah harga ini sama dengan harga jual yang lain ya. Jadi untuk kelinci hias Fujilob itu harga satu anaknya, bukan satu pasang ya, satu anaknya itu kisaran 150 sampai 200 ribu. Berarti kalau satunya segitu pasang Ya. 300 sampai 400 ribu. Itu yang anakan kan? Ya itu untuk anakan yang Fujilob yang Terus sekarang yang ada. selanjutnya? Kemudian ada lagi yang Rex. Rex juga itu kurang lebih sama, cuman agak di bawah sedikit dari Fujilob. Nah, untuk yang ini jenis kelinci Holland Lob ini juga berbeda-beda guys. Dari kelinci itu ada tingkatan kualitas. Nah, dari mulai pet, brood sama show. Nah, yang aku punya ini yang jenis yang ya termasuknya pet ya, karena ini nggak ada sertifikatnya. Oh, kelinci ada Dan sertifikat? Ada. Kalau udah ada sertifikatnya dia bisa masuk yang brood ataupun show ya. Kalau misalkan show dia harganya lebih mahal lagi. Brood di bawah show, dan ini yang pet yang harganya paling murah. Untuk yang pet, untuk yang paling murah di Holland Lob ini satu anakan umur 2,5 bulan itu bisa, untuk yang pet ya guys ya, bisa 600 sampai 800 ribu Wow, satu anaknya. Nah, untuk yang brood dan show harganya di atas lagi. Terima kasih untuk narasumber kita yang udah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk mau diwawancara mengenai Ya, kamera. mengenai bisnis yang udah dia geluti selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Untuk kalian yang mau pelihara kelinci atau mau memulai, karena kan sekarang lagi di rumah aja, jadi menghabiskan waktu bisa dengan memelihara kelinci yang nantinya bisa dijual. Positif ya buat Oke, untuk penutup ada satu patah atau dua patah kata yang mau disampaikan mungkin untuk para mereka yang ingin memulai bisnis kelinci. ya. Tips dari aku sih simpel ya, untuk kalian para penghobi, entah itu penghobi kelinci, penghobi ikan, burung, dan hewan-hewan yang lain. Tips yang pertama, kalian harus punya pengetahuan dulu nih tentang hewan yang mau kalian pelihara. Contoh misalkan kelinci, kalian harus tentuin dulu jenis kelinci apa yang mau kalian pelihara, karena kan banyak banget ya. Nah, yang kedua, kalian membeli di tempat yang memang sudah terpercaya, di peternak, kemudian di komunitas-komunitas pecinta kelinci yang sudah terkenal, yang sudah punya nama. Jangan membeli di pinggir jalan. Bukan aku nyaranin nggak baik ya, artinya ya Kalau mau kualitasnya. antisipasi ya, jaga-jaga kan sayang ya, beli baru 2 hari udah mati gitu kan. Dan yang ketiga, siapkan segala sesuatunya dari mulai kandang, pakan, dan perawatan yang lainnya. Bahkan obat-obatan buat kelinci yang sakit kan, kelinci juga kan hewan ya, jadi ada kala dia itu sakit, jadi harus siap sedia dengan obat-obatannya. Oke, kalau kalian mau tahu bagaimana cara mengobati kelinci yang sakit dan bagaimana tanda-tanda kelinci yang sakit, kita bakalan bikin video part 2 atau video selanjutnya tentang kelinci sakit dan cara mengobati kelinci yang sakit. Tulis di kolom komentar ya kalau kalian mau tahu. Mungkin cukup sampai di sini pembicaraan kita mengenai kelinci. Terima kasih atas waktunya. Kita akan tutup dengan membaca salam bersama-sama. Kelinci bisa ngomong gak sih? Enggak, dia perut dulu. Tapi ada hidungnya, lihat hidungnya lucu banget. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.